Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam debat publik kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur NTT pemilihan tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, kita akan lanjutkan tanya jawab antar calon gubernur dan calon wakil gubernur. Aturannya masih sama seperti pada segmen keempat di mana masing-masing pasangan calon akan bertanya pada pasangan calon lainnya. Dan kami kembali mengingatkan para pasangan calon untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat pada malam ini, mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan dan inklusif. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 1 untuk maju ke podium. Kami persilakan. Baik. Pasangan calon nomor urut 2 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan Pak. NTT mempunyai potensi perikanan yang sangat luar biasa dan itu menjadi salah satu concern atau perhatian daripada pasangan nomor urut 1. Pertanyaan saya, apa yang Anda lakukan untuk memaksimalkan potensi perikanan di wilayah NTT, baik untuk penjualan dalam NTT maupun untuk ekspor? Karena data menunjukkan bahwa dari 23 juta ikan yang dihasilkan di NTT, yang bisa diekspor itu hanya lebih kurang 1 juta. Nah, apa strategi Anda untuk meningkatkan nilai penjualan daripada ikan ini? Terima kasih. Masih ada sisa waktu, masih ada? Pak? Cukup? Oke, baik. Silakan dijawab paslon nomor 1, waktunya 2 menit. Nelayan di NTT umumnya adalah nelayan kecil dan tradisional yang melaut dengan menggunakan segala sesuatu serba terbatas. Kalau kita bertemu dengan nelayan, saya pada saat menjadi anggota DPR RI Komisi 4, yang mereka butuhkan antara lain adalah alat tangkap, cool box, perahu, bahkan ketinting dan seterusnya. Maka hal-hal dasar ini harus kita berikan. Yang kedua, karena tangkapan itu cepat rusak, rentan sekali rusak, maka yang harus dibangun adalah sistem rantai dingin. Hadirkan pabrik es, hadirkan cold storage, dan jika tangkapannya banyak, maka kita perlu membangun pabrik pengolahan. Kalau di pertanian ada paradigma tanam, petik, olah, jual, maka di sektor perikanan kelautan ini kita perlu juga menyiapkan pabrik pengolahan. Ada integrasi knowledge di sana. Sehingga kemudian dari pabrik pengolahan itu kita bisa menghasilkan banyak hal yang kemudian bisa meningkatkan pendapatan bagi kita. Tetapi semuanya ini tentu kembali, kalau kita bicara pabrik pengolahan, kita harus bisa menciptakan sebuah iklim investasi yang kondusif. Kata kuncinya pemerintahnya harus bersih, supaya investor yang mau datang, dia memiliki kepercayaan untuk menanamkan modal di sini. Yang kedua, kalau kita bicara membangun pabrik, tetap tidak bisa kita tinggalkan riset dan inovasi itu. Dari bahan baku produk lautan itu kita bisa hasilkan apa saja. Bahkan hal-hal positif mendorong UMKM menghasilkan kuliner berbahan dasar produk perikanan kelautan itu harus kita dorong. Dan Ansi-Lema pada saat menjadi anggota Komisi 4 DPR RI sudah melakukan hal-hal ini. Ketika menjadi gubernur ini akan dilakukan lagi. Waktunya habis, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Mohon pasangan calon tenang dulu pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Ya, apa yang disampaikan itu sudah benar, tapi ada satu yang kurang yang kami tangkap di lapangan selama melaksanakan kampanye, yaitu keinginan dari para nelayan untuk ada pelabuhan dan TPI. Ini banyak sekali yang kurang. Dan kami sudah melakukan tindakan sebelum kami terpilih nih, kami sudah melaksanakan koordinasi dengan pusat. Kami sudah telepon Menteri Kelautan dan Perikanan. Boleh tanya Pak Trenggono, kita sudah telepon. Dan beliau berjanji untuk penyediaan perahu untuk nelayan. Pembuatan cold storage kepada daerah prioritas yang berpotensi untuk ekspor. Fasilitas pembiayaan usaha kelautan dan perikanan. Budidaya pembangunan fasilitas perbenihan. Serta sarana penangkapan ikan. Kami berkomitmen untuk meningkatkan produksi kelautan dan meningkatkan kesejahteraan daripada para nelayan. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Baik, mohon tenang. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk kembali menanggapi, waktunya 1 menit. Baik, kalau saya sedikit pengalaman di lapangan karena saya baru kembali dari Rantuka. Saya bertemu dengan komunitas nelayan dan itu cukup banyak. Pengeluhan mereka adalah, Ibu, BBM kami itu bisa 8 juta sekali berlayar. Kami 1 ton itu menghasilkan 16 juta, biaya ongkos mobil untuk sampai ke pabrik terdekat 2 juta. Sehingga ujung-ujungnya ibu kami merugi tapi kami harus tetap berlayar. Jadi di sini masalahnya itu bukan cuma sekedar ekspor. Ekspor itu harus dilihat kualitasnya juga. Tapi dengan bahan-bahan yang sangat sederhana mereka juga kesulitan BBM. Nah ini rantai pasokan BBM harus kita perhatikan di provinsi. Nah kemudian juga berikutnya mengenai perikanan ya. Yang mereka keluhkan adalah kalau memang jarak itu jauh sehingga mereka harus membayar ongkos transportasi lagi. Maka itu kenapa tadi kita bilang harus ada tempat pengolahan ikan, pabrik on-site untuk menerima pasokan mereka. Baik, waktunya habis. Waktunya habis. Paslon 1 kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Dan kami mohon untuk berdiri, paslon nomor urut 3, nomor urut 2 tetap berdiri. Paslon nomor urut 3 kami undang untuk berdiri. Dan kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit. Kami persilakan Bapak. Oke, terima kasih. Saya satu aja pertanyaan saya. Di tengah NTT yang berdekatan dengan 3 negara atau triangle ya, Timor Leste, Darwin dan NTT. Kira-kira apa kiat paket Melki Joni untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kita di tengah ada peluang di 2 negara sahabat kita. Terima kasih. Oke, cukup waktunya. Waktunya masih ada Pak? Sudah, Oke, Cukup. baik, silakan Baik, dijawab, Pak. selanjutnya paslon. Waktunya 2 menit. Baik, kita beruntung sekali lagi sudah dapat suatu anugerah menjadi titik importasi 7 barang dari luar negeri selain Bitung dan Sorong ada di NTT. Ini adalah pintu masuk untuk kita bisa menuju Pasifik karena dari titik importasi ini kita tinggal nanti mau juga sedikit lagi proses untuk menjadi titik ekspor lagi ke luar negeri. Sehingga tadi pertanyaan dari Pak Andegoro tadi saya kira penting bahwa Melki Joni kami akan menggerakkan yang namanya hilirisasi atau pengolahan produk-produk di NTT, baik itu dari sektor pertanian, kelautan perikanan, dan seterusnya, dan memastikan bahwa dia memenuhi produk untuk diekspor. Kita akan melibatkan nanti Badan POM dan berbagai lembaga sertifikasi terkait lainnya, dan memastikan juga bahwa pintu-pintu di luar negeri bisa kita buka. Berbagai produk hilirisasi yang akan dihasilkan setelah kita bisa mendapatkan titik importasi ini menjadi titik ekspor nanti akan didampingi betul oleh berbagai pihak yang ada di Kupang, di Nusa Tenggara Timur dan nanti teman-teman dari Jakarta yang memang terkait urusan ini. Dan kami pastikan bahwa setelah kita bisa merubah dari titik impor masuk ke Indonesia melalui Kupang juga ini menjadi juga titik ekspor, kita bisa menembus Pasifik, Singapura dan sebagainya. Kami pastikan bahwa nantinya seluruh proses hilirisasi di NTT ini, pengolahan di NTT ini bisa menembus pasar dunia sesuai dengan standar masing-masing negara. Yang kedua juga tentu kalau ini sudah bisa dibuka di Nusa Tenggara Timur, kami akan mengajak provinsi lainnya yang terdekat yang juga bisa menggunakan fasilitas ini, Nusa Tenggara Barat misalnya, teman-teman kita Melanesia lainnya, seluruh Papua dan Maluku untuk juga bisa memakai pintu impor yang akan menjadi pintu ekspor ini untuk bisa digunakan oleh berbagai provinsi terdekat. Terima kasih. Baik, paslon nomor 3 untuk menanggapi, waktunya 1 menit silakan. Oke, terima kasih. Tentu ya kami Paket Siaga berkomitmen, terutama kedua negara sahabat ini antara Timor Leste dan NTT. Karena kita harus membuka ya, pas batas itu harus 24 jam. Dan perdagangan harus berjalan 24 jam. Ya, sehingga ada transaksi antara kedua negara saling mendukung ya, secara ekonomi. Terus yang berikut kaitan dengan Darwin mungkin di sektor pariwisata kita. Bagaimana untuk membuka kembali penerbangan Darwin dengan Kupang. Begitu juga Timor Leste dengan Kupang maupun dengan Labuan Bajo. Jadi itu komitmen kita. Nah sehingga yang lainnya mungkin ya bicara ekspor, impor ya. Saya pikir Timor Leste ini
negara yang berkembang yang tidak rumit. Nah, sehingga daripada nanti ini kalau memang produk kita bagus ke depan, ya kita dorong ke negara tetangga. Kira-kira itu. Baik, waktunya terima habis. kasih. Paslon 2 silakan untuk kembali menanggapi, waktunya 1 menit silakan. Kalau Timor Leste memang saya pikir sudah berjalan. Kita punya ada 3 batas negara yang sudah boleh berjalannya di Mota Ain, Mota Masin, dan Napan. Itu 3 tempat ini sudah terbuka pasarnya. Saya pernah bertanya pada Wamen Perdagangan, memang sudah dibuka dan akan itu diolah lebih lanjut. Sekarang masih seminggu, mungkin sekali atau 2 kali maksimal. Nah, ini juga yang kita buka untuk khusus Timor Leste. Tapi memang potensi besar kita itu sebenarnya adalah menembus Pasifik sebenarnya. Dan itulah strategisnya NTT sebenarnya. Kita bisa tembus Pasifik, bisa juga ke Australia, bisa juga ke New Zealand dan sebagainya. Yang lagi-lagi potensi ini sebenarnya terbuka, cuma memang kita belum maksimalkan dengan baik. Kita bersyukur ada orang TTS menjadi wakil wali kota di Darwin misalnya, atau juga banyak orang NTT juga yang di Australia. Saya pikir mereka menjadi bagian dari diaspora-diaspora yang akan juga kita ajak untuk juga mengembangkan potensi NTT sebagai pusatnya perdagangan Indonesia bagian timur untuk masuk di daerah Pasifik dan Australia dan New Zealand. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 2 kami persilakan untuk kembali ke tempat, paslon nomor urut 2. Ya. Kami undang pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali berdiri. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktunya 1 menit, kami persilahkan. Pada saudaraku yang terkasih paslon 3, biasanya pertanyaan singkat. Kenapa sih NTT membutuhkan pembangunan yang inklusif kalau menurut paslon 3? Baik, masih ada waktunya? Cukup. Cukup. Paslon nomor 3 silakan menjawab, waktunya 2 menit. Oke, terima kasih pasangan nomor 1. Tentu hakikat bernegara adalah untuk mensejahterakan seluruh rakyat tanpa sekat. Sehingga berkewajiban sebagai pemimpin di daerah ini ya, untuk melakukan pembangunan secara berkeadilan di semua sektor. Nah, tidak pandang pulaunya, tidak pandang ya, daerah dan rasnya, tetapi kita jadi pelayan untuk semua masyarakat NTT. Sehingga komitmen kami dari paket siaga bahwa kita membangun secara keseluruhan, tetapi sesuai dengan kemampuan fiskal daerah kita. Jadi mungkin ada tambahan dari Pak Gubernur. Terima kasih. Jadi yang dimaksud ya inklusif artinya menyeluruh tanpa melihat batas baik suku, agama, ras, tempat, akses dimanapun, itu semua sama. Oleh karena itu maka ke depan pembangunan ini kita akan melibatkan semua unsur dan terutama ini bagian kaum yang rentan, disabilitas, kaum lansia, termasuk daerah-daerah terpinggirkan, ya. Daerah perbatasan, itu semua akan kita perhatikan. Dan program pembangunan kita ini, kita mulai dari pinggir ke tengah sampai ke Jakarta. Dan kita buat secara baik, terstruktur dan terencana dengan baik, dan dieksekusi dengan baik, terukur, sehingga pemerintah pusat pun melihat bahwa dengan keyakinan support ke semua bidang di NTT ini akan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemimpin-pemimpinnya. Demikian. Baik, terima kasih. Silakan langsung ditanggapi paslon nomor 1, waktunya 1 menit. Kami persilahkan. Ya. Karena faktanya masih banyak segmen masyarakat yang itu dimarginalkan dan terasing dari pembangunan ini. Antara lain tadi mereka yang kita kategorikan sebagai kelompok rentan. Masyarakat adat misalnya, kerap kali itu tersingkirkan karena alasan pembangunan misalnya. Dalam konteks cagar alam mutis misalnya, hari-hari ini kita bicara tentang pentingnya konservasi air. Kita bicara tentang penting menjaga adat istiadat. Dan di sana ada peran masyarakat adat. Masyarakat adat yang dengan local wisdom mereka melakukan konservasi ini ratusan tahun. Maka ke depan yang harus didorong misalnya adalah mengembangkan sebuah konsep yang namanya kemitraan konservasi.
Mereka menjaga, melakukan konservasi, tetapi kepada mereka juga diberdayakan. Jadi ada affirmative policy, ada affirmative action yang mendorong adanya pemihakan terhadap kelompok-kelompok ini. Baik, waktunya habis. Kami persilakan Paslon 3 untuk kembali menanggapi, waktunya 1 menit, silakan. Ya, mutis lagi ya. Jadi begini, masyarakat Mutis itu, saya baru pulang dari sana dan tidur dengan Mama Aleta. Ngobrol-ngobrol, mereka tidak banyak yang mereka inginkan. Tapi mereka inginkan keasliannya. Keasliannya kita pertahankan. Statusnya nanti kita urus bersama Pak Ansi. Kita akan lihat bagaimana yang terbaik untuk mereka. Yang penting kita buat batas-batas alamiah yang mereka paham. Pertama, di mana itu common area, areal umum, di mana restricted area, yang mana boleh dimasukin tapi terpilih, di mana forbidden area, itu kita atur dengan baik. Ada batas-batas alamiah yang dipahami oleh masyarakat. Tanam pohon keliling Mutis, pagar di sana, di TTU, Kupang, TTS, semua kita lakukan. Baru kita lihat apa lagi yang harus kita lakukan untuk masa depan mereka yang ada. Waktu habis, Pak. Terima kasih. Baik, waktu habis. Kita Para pasangan calon paling meriah. kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih, dan para penonton kita berikan apresiasi untuk para pasangan calon yang telah saling bertanya dan juga